Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Samudra dari perwakilan kelompok 9 dengan tema psikologi forensik. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, mari saya bawa Anda untuk memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Raditya Rahmat Saputra dengan NIM 24102112101138. Nomor absen saya 18. Next. Saya Muhammad Musyafa Abdillah dengan NIM 24102112101128 dengan nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Dika Permana Ihsan Kusuma, NIM 24102112101123. Perkenalkan, nama saya Kristianus Richard Parulian Uben Tobing, NIM saya 24102112101148. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan apa sih itu psikologi forensik. Yang kedua, apa saja dasar hukumnya. Yang ketiga, bagaimana sejarah dan perkembangannya. Yang keempat, bagaimana ruang lingkupnya. Yang kelima, bagaimana peran psikologi forensik itu. Dan yang keenam, bagaimana contohnya. Tonton terus video ini sampai terakhir. Kalian tahu nggak sih apa itu definisi dari psikologi forensik? Jadi teman-teman, menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Baron dan Byrne, nah itu psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku manusia terhadap proses hukum. Kemudian, psikologi forensik adalah sebuah penerapan dari prinsip dan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan, di mana hal ini berfokus pada analisis kondisi mental pelaku, korban, atau saksi untuk mendukung proses hukum. Dan Psikologi forensik melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan interpretasi data psikologis guna memberikan bukti ilmiah di pengadilan, seperti evaluasi kemampuan mental terdakwa saat melakukan tindak pidana. Ini mencakup perpaduan psikologi klinis, sosial, dan kognitif dengan pengetahuan hukum pidana serta prosedural. Hal ini bertujuan untuk menemukan motif kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Pada saat ini, dasar hukum untuk psikologi forensik masih belum ada diatur secara jelas. Namun jika dikaitkan dalam proses pengadilan, psikologi forensik termasuk dalam konsep alat bukti yang sah, yaitu pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana ayat 1 dalam hal keterangan ahli. Ternyata ada dasar hukum lainnya nih teman-teman, yaitu pada pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang menyatakan bahwa penyidik didukung oleh bantuan teknis penyidikan. Nah, bantuan teknis penyidikan itu digunakan untuk pembuktian ilmiah dalam tindak pidana. Kemudian, dalam pasal 56 ayat 1 huruf D menyatakan secara jelas bahwa salah satu bentuk dari bantuan teknis penyidikan adalah psikologi forensik, yang dimana digunakan apabila penyidik membutuhkan pemeriksaan terhadap tersangka, korban, maupun saksi yang butuh penanganan psikis khusus. Bantuan ini dapat dilakukan oleh Polri ataupun instansi lainnya, teman-teman. Di sini saya akan membahas sejarah perkembangan psikologi forensik. Psikologi forensik muncul dari hubungan antara ilmu psikologi dan ilmu hukum. Bidang ini berkembang ketika para ahli mulai tertarik untuk mempelajari perilaku manusia dalam proses hukum. Perkembangan psikologi forensik terus berkembang setelah berdirinya organisasi American Psychology Law Society pada tahun 1969 di Amerika Serikat. Organisasi ini menjadi wadah bagi para ahli untuk mengembangkan kajian psikologi ke dalam ilmu hukum. Di Indonesia, psikologi forensik juga terus berkembang melalui APSIFOR atau yang lebih dikenal sebagai Asosiasi Psikologi Forensik yang berada di bawah Himpunan Psikologi Indonesia. Organisasi ini juga terus berkembang untuk keperluan sistem hukum di Indonesia. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi forensik adalah Hugo Münsterberg. Ia adalah seorang psikolog yang mencoba untuk menerapkan ilmu psikologi ke dalam proses pengadilan. Ia juga meneliti bagaimana kondisi psikologi seseorang dalam menentukan proses pembuktian dan kesaksian di pengadilan.
Baik, selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup dalam psikologi forensik. Oke, psikologi forensik itu mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan proses hukum. Bidang ini membantu aparat penegak hukum untuk memahami aspek psikologis dalam suatu kasus. Nah, dalam ruang lingkup psikologi forensik itu terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah mempelajari faktor psikologis yang membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memahami penyebab dari perilaku kriminal orang tersebut. Yang kedua, untuk membantu proses penyelidikan untuk menemukan gambaran mengenai pelaku kejahatan. Psikolog dapat menganalisis pola dari perilaku pelaku untuk membantu penyidikan. Yang ketiga, ada memberikan bimbingan psikologis kepada orang yang sedang menjalani proses hukum atau yang sedang menjalani hukuman. Yang keempat, ada membantu proses rehabilitasi bagi korban ataupun pelaku kejahatan yang mengalami trauma agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik. Peran psikologi forensik. Menurut Agung, pada prakteknya psikologi forensik berperan dalam 4 tahap penegakan hukum. Yang pertama, pencegahan. Pada tahap ini, psikolog membantu aparat hukum dalam memberikan sosialisasi tentang cara pencegahan perilaku kriminal. Yang kedua, penanganan. Psikolog membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi motif pelaku. Kemudian yang ketiga, pemidanaan. Jadi dalam tahap ini psikolog memberikan penjelasan tentang kondisi psikologis dari pelaku sehingga aparat hukum bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan pelaku. Kemudian yang keempat teman-teman, yaitu pemenjaraan. Pada tahap ini psikolog memberikan pendampingan pada pelaku kejahatan yang telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Kemudian, peran lainnya psikologi forensik dapat pula membantu hakim untuk menentukan faktor psikologis tertentu dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Ini dapat menjelaskan perilaku seseorang agar lebih dapat dipahami bahwa dia adalah korban atau penyerang dalam keadaan tertentu. Informasi ini diberikan kepada pengadilan agar pengadilan dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta. Jadi teman-teman, adapun contoh penerapan psikologi forensik dapat dilihat dalam langsung aja. Jadi teman-teman, contoh penerapan psikologi forensik dapat dilihat dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan perilaku manusia, seperti kasus kekerasan, pembunuhan, atau kejahatan lainnya. Dalam kasus tersebut, psikologi forensik digunakan untuk membantu memahami kondisi psikologis dari pelaku, korban, maupun saksi. Misalnya, ketika seseorang melakukan tindak pidana dan diduga memiliki gangguan mental, dalam situasi ini, psikologi forensik dapat diminta untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku. Tujuannya apa? Yaitu tadi, tujuannya untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku dan apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Nah, selain itu juga teman-teman, psikologi forensik ini dapat digunakan untuk membantu korban kejahatan yang mengalami trauma psikologis. Jadi psikolog itu dapat memberikan penilaian dan pendampingan agar korban dapat pulih dari dampak psikologis akibat peristiwa yang dialaminya. Jadi kita sudah sampai pada di akhir video ya, pada tahap kesimpulan. Jadi psikologi forensik adalah sebuah penerapan prinsip dan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan. Perannya di dalam proses peradilan berupa pencegahan, penanganan, pemidanaan, dan pemenjaraan. Namun, walaupun banyak membantu dalam proses hukum, psikologi forensik tidak memiliki kewenangan untuk terjun langsung dalam menangani sebuah kasus apabila tidak diundang oleh aparat hukum yang berwenang. Sehingga, psikologi forensik sangat membantu dalam proses peradilan dan cukup mempengaruhi hasil akhir persidangan.